Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Marhaban ya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 2 Magetan, Min 3 Magetan, PPTH Muhammadiyah, Min 15 Magetan, Min 13 Magetan, Min 6 Magetan, Min 16 Magetan. Acara ini bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasiafm.co.id. Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Rasi, siang kali ini alhamdulillah ketemu lagi di acara Tartil Al-Quran di hari terakhir perjalanan kita selama 1 bulan, sahabat Rasi ya, di kesempatan hari Selasa. Nah, untuk Anda siang ini yang pengen ikutan untuk bisa bergabung, melihat dan juga mendengarkan serta menonton acara ini, silahkan di aplikasi Express Radio dan juga di www.rasiafm.co.id, atau mungkin Anda bisa langsung dengarkan di 90,6 FM ya. Untuk siang ini Rara sudah ditemenin sama teman-teman, adik-adik yang sangat luar biasa dari Min 16 Magetan, dan di samping Rara dari Min 16 Magetan sedikit berbeda. Kemarin sama Pak Jai, Pak Jai. Sekarang sama Bapak Ridwan sudah menemani Rara ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu boleh Pak Ridwan? Oke. Pak Ridwan baru sekali kesini kah atau sudah berapa kali? Oh ya, sudah beberapa kali Mbak. Beberapa kali. Berapa kali tuh? Beberapa kali, 2 kali. 2 kali. Tapi pertemuan sama Rara sekali saja ya, baru sekali ini ya. Pertemuan pertama ini. Oke. Ini adik-adik yang di bawah ini ada siapa saja Pak Ridwan? Boleh mungkin disampaikan, monggo. Ini ada si kembar. Ada si kembar, Ana, Ani, kemudian ada Mbak Binti, ada Mas Nizam, dan satunya Mas Elang. Mas Elang. Iya, Oke, siap-siap. Ada tadi itu sempat Rara menanyakan juga, loh namanya Ariana sama Aryani kembar Bu, iya, gitu. Kembar katanya gitu ya. Kalau ini kelas berapa Pak? Ini kelas 5. Kelas 5 iya, semuanya kelas 5. Ya. Ada kelas 4 yang Mas Elangnya kelas 1. Kelas 1, kelas 4 ya. Kelas 1 kebalik. Terima kasih Pak Ridwan untuk pembukanya mungkin ya untuk siang kali ini. Nah, sahabat Rasi, sekali lagi untuk Anda yang pengen mendengarkan anak-anak dari Min 16 Magetan, jangan lupa untuk bisa menonton di aplikasi Express Radio. Ini untuk teman-teman dari Min 16 sudah pada download aplikasi Express apa belum? Untuk bisa menonton mereka semuanya. Insya Allah sudah, amin. Oke, di depan Rara ini sudah ada Mbak Ani, Mbak Aryani, Fatma Hifna Aryani. Dipakai mikrofonnya, oke. Ini Mbak Aryani ini kakaknya apa adiknya? Adik. Oh adiknya, alhamdulillah. Umur berapa sayang? 11 tahun, oke. Ini akan membacakan surat Al-Luqman ayat 12 sampai 17. 19. Oh sampai 19. Oke. Ayat 12 sampai 19. Sudah siap? Insyaallah. Oke, langsung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Sadaqallahul Adzim. Alhamdulillah, untuk Mbak Fatma Hifnariani lancar ya, sudah membacakan surat Al-Luqman ayat 12 sampai 19 ya. Terima kasih untuk Mbak Aryani ya, sudah hadir di Radio Rahasia FM. Seneng gak sih ditunjuk sama siapa yang nunjuk teman-teman untuk bisa tampil di sini? Pak Ridwan atau ibu-ibu guru yang ada di sana? Bu Dewi. Bu Dewi yang mana? Bu Dewi yang di sana. Kriterianya apa Bu? Mereka dipilih di sini? Apa ya? Udah lancar, tajwid dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah. Moga-moga anak-anak ini juga di sana nanti belajarnya juga semakin lancar ya. Yang ngajar Bu Dewi atau ada ustazahnya Bunda? Oke, siap-siap. Terima kasih Bu Dewi. Pak Ridwan, ini kalau kita lihat untuk kandungan dari surat Al-Luqman yang sudah dibacakan sama Mbak Aryani ini tentang apa? Mohon silakan. Terima kasih untuk keluarga besar Rasi FM. Ini kali kedua saya hadir di tempat ini, mudah-mudahan nanti manfaat ya. Baik, terkait dengan kandungan surah Luqman ayat 12 sampai 19 itu ada beberapa hal. Jadi siapa dulu Luqman Al-Hakim ini? Jadi Luqman Al-Hakim itu adalah orang soleh, tapi bukan nabi, yang mungkin bahasa sekarang itu kuat-kuatnya itu, kalimat-kalimatnya itu karena memang sudah dituntun oleh Allah, penuh dengan pelajaran-pelajaran. Yang ayat 12 itu misalnya bagaimana pentingnya bersyukur. Anishkurillah wa masykur fa inna ma yashkuru li nafsi. Ketika orang bersyukur, berterima kasih, maka sesungguhnya itu dia berterima kasih kepada dirinya sendiri. Dan ketika dia mengcover, menutup bagaimana nikmat-nikmat Tuhan itu, maka nggak ngefek. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Kemudian di ayat kedua itu, di ayat ke-13 maksudnya, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya, pesannya adalah la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah, jangan sekutukan Tuhan. Karena apa? Pesan terakhirnya itu adalah inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya syirik itu, menyekutukan Allah itu sesuatu yang sangat besar sekali kedzalimannya. Kemudian ada lagi misalnya di ayat ke-14 itu sebuah nasihat pada manusia untuk selalu berbuat baik kepada orang tuanya, birrul walidain. Kenapa? Bagaimana proses kita kemudian terlahir ke dunia itu tidak pernah lepas dari orang tua kita. Bagaimana fi amaini itu kan, kemudian di dalam 2 tahun itu sebelumnya bagaimana ibu kita khususnya
ngupokoro kita, ngopeni kita, menjaga kita, tentu dengan bapak kita juga. Prosesnya luar biasa. Maka kemudian Allah wanti-wanti jangan pernah sia-siakan kedua orang tua. Kemudian ketika orang tua itu memaksa kita untuk mensyirikkan, mensekutukan Tuhan, maka ke orang tua tetap wajib untuk berbuat baik sebagai seorang anak, tapi untuk dipaksa menyekutukan Allah jangan pernah mau, karena ini adalah akidah, karena ini adalah tauhid. Oke. Itu Pak. Terima kasih untuk Pak Ridwan ya. Dan tentunya buat sahabat Terasi, perjalanan kita di Tartil Al-Quran untuk hari ini masih sangat panjang. Silakan sekali lagi untuk Anda bisa melihat dan juga mendengarkan acara ini di aplikasi Express Radio. Tidak cuma Tartil Al-Quran saja. Nanti di jam 4 sore ada acara khidmat Ramadan. Di situ juga bakalan ada dai cilik yang bakal menyampaikan semua yang sudah direkam kemarin ya. Dan juga ada dakwah dari IKD Kabupaten Magetan. Makanya buat sahabat Terasi tetap di Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Terasi, benar sekali Anda masih melihat dan juga mendengarkan acara Tartil Al-Quran. Di depan Rara sudah ada Mbak Fatma Hifna Aryana. Ini yang membedakan Mbak Aryana sama Mbak Aryan ini di mananya ya? Coba aku lihat. Ada di sini, ada di sini. Oh, tahi lalatnya. Oke, ada di sini. Ini kalau pas keluar gitu kadang salah nggak sih? Kalau pas mungkin di sekolah gitu juga ada yang kadang salah. Oh, manggilnya. Ada, Bu? Ada. Kalau oh gitu kadang ya. Tapi ini bukan satu kelas ya? Atau beda kelas? Oke. Oh ngeten, siap. Mbak Aryana akan membacakan surat Mujadalah ayat 11 sampai 17 ya? Benar? Oke, langsung ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa adhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa id lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa ya'lifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. A'addallahu lahum 'adaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'lamun. Ittaqadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum adabum muhin. Lan tu'ni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Mbak Aryana. Ini kalau pas di rumah atau pas di sekolah sih rebutan gak sih?
Iya. Iya. Yang paling biasanya ngalah siapa? Aku. Kenapa kakaknya malah nggak ngalah? Nggak mau, nggak terima. Loh. Biasanya yang direbutin apa? Biasanya tuh bisa bantal gitu. Oh, bantal. Satu kamar? Enggak. Oh, enggak. Lah kok kenapa rebutan? Biasanya kan bantalnya ditaruh luar. Terus yang satu tuh masih dipakai sama orang gitu ada. Itu tinggal berapa tuh rebutan. Oh, gitu. Tapi kalau pas tadi dipilih kan sama Ibu Dewi dua-duanya. Bu, kenapa aku? Kenapa aku itu? Apa malah dua-duanya semangat? Biasa. Oke, biasa. Be aja, Bu. Tapi berarti nerima, Bu ya. Enggak dalam artian tidak menolak ya. Seneng ya bisa tampil di Radio Rahasia FM ya? Seneng ya. Salam buat ibunya deh kalau itu di rumah. Ibu, aku sama kakak ya tadi sama adik udah ngaji lancar gitu. Coba salam sama ibu di rumah. Pak, lihat kameranya. Ibu, tadi ada yang nitip salam. Namanya Mbak Rara gitu. Tadi ngajiku aku sudah lancar gitu. Makasih Ibu, dadah gitu. Salam sayang dari kita berdua. Udah kayak Upin dan Ipin ya. Sering nyanyi berdua nggak? Enggak. Oh enggak. Oh gitu. Enggak. Oh berarti nggak pernah akur lah ya? Enggak. Tadi yang sering ngalah malah adiknya. Ya udah deh kakaknya. Ini kalau lebaran nanti moga-moga tak doain adiknya yang banyak ya uangnya ya. Masih terima uang kan? Oh masih. Siap. Makasih ya untuk Ariana ya. Nanti habis dari Radio Rahasia FM sama adiknya yang akur ya. Terus ngalah gitu ya. Ayo. Gak mau. Baik, makasih untuk si kembar sudah hadir di Radio Rahasia FM ya. Tadi sudah membacakan surat Mujadalah ayat 11 sampai 17. Ini tentang apa Pak Ridwan? Monggo silahkan. Baik, untuk Mujadalah ayat 11 sampai 17 itu adalah terkait dengan adab-adab di majelis taklim atau majelis ilmu itu. Jadi ketika misalnya dikatakan kamu berlapang-lapanglah misalnya karena ada orang yang baru datang, itu berbagilah untuk saudara-saudaramu itu. Itu salah satu inti dari Mujadalah ayat 11 itu. Kemudian ketika kamu disuruh untuk berlapang-lapang tadi, jangan khawatir, Allah itu pasti akan melihat kebaikanmu. Dan di penghujung ayat 11 itu Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang punya ilmu beberapa derajat. Ini kemudian mengajarkan pada kita bagaimana pentingnya kita terus menuntut ilmu. Karena tidak ada kerugian bagi orang-orang yang punya ilmu. Maka Allah pasti, karena ini janji Allah, pasti akan angkat derajat orang-orang yang beriman, catatannya kemudian berilmu pengetahuan beberapa derajat itu. Oke. Kemudian ini juga dibolehkan bagi para pemimpin majelis-majelis taklim, misalnya ketika ada yang baru datang kemudian mengatur tempat-tempat itu biar kemudian softnya rapi, kemudian bisa kondusif untuk sebuah majelis taklim. Jadi ini kan sudah dicontohkan oleh Rasulullah itu. Dan sekali lagi ini adalah ayat-ayat tentang motivasi bagaimana kita menuntut ilmu. Jadi seperti anak-anak kita itu tidak cuma ilmu-ilmu umum, tapi di madrasah itu juga ada komplit ilmu-ilmu agama. Dan salah satunya adalah bagaimana diajarkan teknik ngaji yang benar. Oke, siap. Terima kasih untuk Pak Ridwan. Buat Satrasi, jangan kemana-mana. Untuk hari ini Anda masih bisa melihat ya dan juga mendengarkan Radio Rahasia FM. Tentunya jangan lupa download aplikasi HBase Radio. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran.
Sahabat Terasi, masih dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan. Kita masih di acara Tartil Al-Quran bareng teman-teman dari Min 16 Magetan. Masih semangat semuanya? Masih, ya puasanya lancar semuanya? Lancar, oke ya di sana lancar ya. Dia kayaknya kalau di sekolah public speakingnya ini top banget ya Bu ya. Kalau maju-maju atau disuruh acara-acaranya kayaknya semangatnya luar biasa Mbak Aryana ya. Terus semangat, oke? Ada Mbak Binti Mukofifah. Ini akan membacakan surat An-Nur ayat 30 sampai 32. Sudah siap? Oke, langsung ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa'i wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul adim. Terima kasih untuk Mbak Binti Mukhafifah ya sudah membacakan surat An-Nur ayat 30 sampai 32. Kalau dilihat dari Mbak Binti ini beliaunya sangat pendiam banget, kalem banget. Ini kalau nggak disenggol kayaknya nggak bakalan ngomong. Tipikal pemikir ini, Pak. Dalam? Tipikal pemikir, dia pintar matematika. Oh gitu. Dapat juara berapa Bapak? Udah ikutan Juara lomba? berapa, Nak? Tahu. Oh, nggak tahu. Ya, hobi di hitung-hitungan dia. Hobi dia kuat di hitung-hitungan. Juara berapa di kelas untuk matematika biasanya Pak? Guru matematikanya ikut nggak ini? Nggak ada. Oh nggak ikut. Tapi alhamdulillah ya untuk matematika lancar. Tapi semoga saja nggak cuma matematika ya, semua bidang yang ada di
min 16 ini bisa diikuti dengan lancar. Iya, dia menghanyutkan. Dalam? Dia menghanyutkan. Oh begitu ya. Ini jangan-jangan putranya Bapak ini. Oh bukan. Oh bukan. Ya. Tapi apa bahasa Jawanya apa ya? Sak bleret mirip Pak. Sak bleret. Sekilas ya. Sekilas. Lho kan wong Jawa ngomong sekilas kadang mikir ya sak bleret sak temune. Oke. Anak didik dari Pak Ridwan jangan ditanya lagi lah ya untuk min 16 ya. Harus bangga ya dari min 16 Magetan ya. Yang milihin min 16 siapa? Ibu apa saudara atau Mbak Binti sendiri? Aku. Oh, karena ada temen atau gimana? Saudara. Oh, saudara di sana. Jadi berangkat atau pulangnya bareng gitu ya? Enggak, diantar ya. Oh, diantar. Tapi intinya karena sekolah di sana ada saudaranya di sana gitu ya. Oh, berarti dari saudaranya gini. Oh, sekolahnya di min 16 aja. Bagus ininya, bagus itunya gitu ya. Oke. Iya. Oh iya. Siap. Terima kasih untuk Mbak Binti Mukhafifah ya. Kalau dari kandungan surat An-Nur sendiri tentang apa Pak Ridwan? Baik, untuk yang ayat 30 ini adalah sebuah pesan. Di ayat itu kepada mukminin, kullil mukminina. Tapi pesannya nanti tidak cuma orang-orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan juga sama. Apa pesannya? Ya ghuddu min absarihim. Mengurangi, menahan, tidak menutup. Kalau menutup mata kan tidak bisa jalan. Tapi ini adalah pesan untuk menahan pandangan mata, karena mata itu indera tercepat menuju ke hati. Jadi ketika kita lihat lawan jenis ting gitu, kadang-kadang langsung ke hati. Dan langsung itu kalau sudah ke hati nggak bisa pergi ya bayang-bayangnya kalau belum ketemu katanya. Kata orang yang pernah jatuh cinta gitu. Katanya kayaknya Bapak juga pernah ya? Iya. Pengalaman. Maka ini adalah pesan moralnya adalah jaga pandangan mata kita untuk tidak bermain-main melebihi batas. Karena boleh ketika melihat sekilas itu adalah rezeki. Tapi ketika kedua adalah maksiat gitu. Gitu maksiat. Makanya itu cukup sekali saja melihatnya tapi lama gitu. Dipuas-puasin ya Pak. Enggak. Kemudian pesannya kedua adalah wa yahfadhu furujahum, untuk menjaga kemaluan itu, karena itu sudah pertahanan terakhir. Kalau itu sudah jebol maka sudah hancur. Apa kata yang dilanjutkan oleh zalika askalahum, itu jauh lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan apa-apa yang kita berbuat itu. Kemudian pesan berikutnya adalah pada perempuan-perempuan mukmin itu untuk tetap jaga pandangan mata, kemudian menjaga kemaluan, kemudian boleh menampakkan perhiasan-perhiasan itu, tetapi yang sewajarnya saja. Kemudian wal yadribna bi khumurihinna ala jujubihinna, disuruh untuk memakai kerudung, memakai jilbab, tapi sampai dada, sampai ke dada. Mohon maaf. Karena kalau nggak sampai ke dada, nanti kenanya jilbab. Jilbab itu kan ada tren sekarang itu pakai jilbabnya jilbab gaul itu, jatuhnya malah tidak tidak menahan pandangan, tapi malah mengundang pandangan untuk lebih dalam menatapnya. Betul. Ya. Kemudian di ayat berikutnya ini adalah siapa saja yang boleh melihat itu. Jadi ada suami tentu, kemudian ada ayah, kemudian ada anak laki-laki, kemudian anak-anak dari saudara laki-laki, ponaan-ponaan itu boleh. Kemudian kandungan kedua adalah jaga kehormatan tadi sudah, karena syahwat itu kebutuhan, tetapi syahwat harus dikendalikan, karena kalau tidak dikendalikan maka akan terjadi kehancuran itu. Kemudian ukuran-ukuran perhiasan yang boleh dilihat itu misalnya pakai kalung, boleh gelang, cincin sewajarnya saja, bedak, kemudian itu sewajarnya saja. Yang nggak boleh itu kalau kemudian berlebih-lebihan sampai mungkin lawan jenis saja kayaknya gitu kan, itu yang nggak boleh. Kemudian ini termasuk perhiasan yang digemberincing di kaki, itu juga dilarang karena itu sangat mengundang
mengundang sesuatu untuk lawan jenisnya. Kemudian terakhir itu adalah perintah berkerudung atau berjilbab, karena itu adalah salah satu pintu bagaimana kita mengupayakan agar perempuan-perempuan kita terjaga, kemudian yang laki-laki, anak-anak kita itu juga sama-sama terjaga. Oke, siap. Terima kasih. Ini sangat luar biasa Satrasi ya. Apa yang sudah dibicarakan sama Pak Ridwan tadi tentang surat An-Nur dari ayat 30 sampai 32. Tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi untuk bisa menjaga pandangan. Ingat ya Bu Admin, kalau ada Mas COD yang itu ya, lihatnya sebentar saja, nggak usah lama-lama. Ingat yang di rumah sudah ada 3 ya. Kita sama-sama jaga pandangan mulai dari sekarang ya, kalau ada Mas yang itu. Jangan kemana-mana buat sahabat Terasi, daripada harus melihat sesuatu yang nantinya membuat kita berdosa ya kan, di bulan Ramadan apalagi, mendingan dengerin Radio Rahasia FM saja, ada Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Rasi, terima kasih Anda masih setia banget untuk bisa mendengarkan Radio Rahasia FM di kesempatan siang kali ini, tentunya di acara Tartil Al-Quran ya. Jangan lupa untuk Anda nanti bisa nonton acara Radio Rahasia FM di jam 4 sore, itu ada Khidmat Ramadan, tentunya ada dai dan juga ceramah-ceramah yang sangat luar biasa dari IKADI Kabupaten Magetan juga Satrasi ya. Dari Min 16 Magetan ada dainya juga kan? Ada nggak Pak? Oh ada ya. Sudah tampil Pak? Oh sudah, alhamdulillah. Ya semoga saja nanti tahun depan bisa hadir lagi, ikutan Tartil Al-Quran, ikutan dai juga ya. Di depan Rara sudah ada, ini tadi Rara ngebahas namanya bagus sekali, Mas Satria Erlangga Eron Pamungkas ya. Eronnya ini loh yang saya senang ya. Oh ini jago matematika juga, alhamdulillah. Juara berapa sayang? Oh medali. Acara apa itu Bu mendapatkan medali? Oh gitu, alhamdulillahirobbilalamin. Oh gitu, masya Allah. Semoga saja nanti untuk membaca Al-Qur'annya juga bisa mendapatkan medali yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oke, amin. Mas, aku senang manggil Mas Eran aja. Mas Eran siap untuk bisa membacakan surat Al-Baqarah ayat 271 sampai 275? Siap, langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum
la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, lancar sekali untuk Mas Satria Erlangga Herwan Pamungkas sudah membacakan surat Al-Baqarah ayat 271 sampai 275. Ini kalau dari kandungan yang sudah dibacakan sama Mas Satria tadi tentang apa Pak Ridwan? Ini adalah tip dan motivasi bagaimana kita bersedekah. Jadi misalnya kita pengen intubdus sedekah, kamu tampakkan sedekah kamu, nggak apa-apa. Jadi kamu pengennya nanti biar kemudian jadi motivasi. Tetapi jauh lebih baik ketika wentufuha watu'tuha. Jadi disamarkan supaya nggak tahu. Kadang-kadang kita ngasih itu kadang-kadang juga nyakiti orang lain, kadang-kadang nggak rasa itu kan. Jadi kalau kamu nampakkan boleh, tetapi ketika tidak pengen kamu pamer-pamerkan itu jauh. Apalagi sekarang kan banyak konten-konten yang memberikan pameran berdonasi tapi dibuat konten-konten itu. Jatuhnya kalau kemudian tidak pintar-pintar ini akan jadi masalah, masalah di dalam keagamaan itu. Jadi ketika bersedekah secara syirri, secara tersamarkan, tidak terang-terangan itu jauh lebih baik bagi kamu. Kemudian awalnya maksud kita adalah mudah-mudahan jadi motivasi. Tetapi ini Allah dawuh, laisa 'alaika hudahum. Bukan urusan kamu kalau memberikan hidayah, memberikan petunjuk itu. Walakinallahu yahdi may yasha. Allah itu yang akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang dikehendaki itu. Itu pesannya. Bagaimana kemudian benar-benar kita ngasih sedekah itu wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Harapannya cuma satu. Mengharap ridho Allah itu. Kemudian Mbak, yang ini yang pesannya juga jangan flexing lah. Ya kan sekarang banyak budaya-budaya flexing ya, pamer-pamer itu salah satu inti dari ayat ini juga. Kemudian ada yang menarik di ayat-ayat terakhir yang dibaca tadi adalah terkait dengan larangan untuk riba itu. Nah sekarang kan banyak pinjol itu ya, luar biasa itu sakitnya, luar biasa beban beratnya orang yang kena pinjol. Maka ada 1-2 kasus yang kemudian harus sampai bunuh diri karena memang ini adalah bagaimana orang kemudian melanggar riba yang betul-betul dilarang oleh Allah itu. Ada pinjol-pinjol yang legal ada, tapi jauh lebih banyak yang tidak ilegal itu. Barangkali itu yang ayat-ayat yang kemudian tadi dibaca oleh Ananda Elang itu. Oke, terima kasih untuk Pak Ridwan ya. Buat sahabat Rasi, daripada harus berurusan dengan pinjol, nanti urusan ke belakangnya juga sangat luar biasa ya. Mendingan urusan saja sama kita-kita. Melihat dan menonton acara Tartil Al-Quran di Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Rasi, tidak terasa untuk acara kita di Tartil Al-Quran tinggal peserta terakhir, yaitu ada Mas Muhammad Nizam Yusuf
yang bakal membacakan surat Ar-Rum ayat 41 sampai 46 ya. Untuk Mas Muhammad sudah siap? Insyaallah siap. Monggo silakan langsung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذي من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجزي الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suaranya bagus sekali. Mendengarnya benar-benar sangat sejuk banget ya, seperti suasana untuk siang kali ini. Tajwid dan ininya juga bagus ya Pak ya. Kalau pantesan Ibu Dewi. Oh, mantap ya. Sudah ikutan kayak kejuaraan gitu, sering ya. Mendapatkan juara berapa saja Ibu? Nggih. Moga-moga. Oke, siap. Moga-moga nanti perjalanannya lancar. Lomba-lomba apa yang akan baru kelas 4 kan ya? Oh, kelas 5. Kelas 5 Mas. Oh, kaligrafi juga pinter. Masya Allah. Multitalenta. Oke. Tari juga bisa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap. Kecil-kecil cabai rawit ya. Alhamdulillah. Kalau dari kandungan surat Ar-Rum sendiri untuk ayat 41 sampai 46 ini tentang apa Pak Ridwan? Sebagian besar dari ayat 41 46 itu karena nggak cukup waktunya Mbak, beberapa aja ya. Jadi ini nunjukkan bahwa tuh sudah terlihat tuh Zaharul Fasad telah nampak kerusakan fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan, bima kasabat aidin nas, karena eksploitasi kita, karena ulah kita, karena perilaku kita itu. Kemudian maka pesannya itu jangan eksploitasi alam terlalu berlebihan. Kita manfaatkan boleh, tapi kalau berlebihan itu yang jadi catatan itu. Kemudian kul siru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul ladina min qabl. Kita itu disuruh traveling, kul siru, katakan, kemudian pergilah, lihatlah ke muka bumi yang lainnya itu, lihatlah kemudian akibat orang-orang yang sebelum kamu itu. Ini pesannya agar kemudian ketika kita terlalu mengeksploitasi alam, tidak peduli dengan alam, maka tanah longsor, banjir bandang, bencana-bencana alam lainnya itu yang kemudian akan menimpa kita. Kemudian faqim wajhaka lid-dinil qayyim, tetap berpegang teguhlah, tetap menghadaplah kamu
pada agama yang lurus Islam, kemudian jangan kembali ke kafir, jangan kafir. Maka ketika kamu sudah mempertahankan untuk tidak kembali ke kafir itu, kemudian kamu beramal soleh, maka itu semuanya kembalinya ke kamu. Kemudian di ayat ke-46 itu sebuah tanda-tanda, salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah di situ. Wa min ayatihi ayyursilar riyaha, Allah itu mengirimkan angin. Jadi angin ini bicara tentang angin, bagaimana kemudian angin itu ternyata bisa memberikan banyak manfaat. Salah satunya memberikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Salah satu diantaranya adalah yang bisa menggerakkan kapal laut ketika berlayar itu. Tentu masih banyak tanda-tanda kekuasaan Allah dengan dengan angin itu yang menggerakkan awan, kemudian yang menggoyang-goyangkan dedaunan, itu semuanya juga tidak lepas dari angin itu. Ini salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Penghujung ayat itu semuanya agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur, berterima kasih pada sesama, berterima kasih pada yang lainnya, pada alam, untuk tidak mengeksploitasinya, dan itu berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih, dan terima kasih juga untuk Min 16 sudah ikutan bergabung di acara Tartil Al-Qur'an untuk tahun ini. Moga-moga di tahun ke depan di Ramadan nantinya bisa ikutan Tartil Al-Qur'an, bisa ikutan dai juga ya di Radio Rahasia FM. Amin amin ya rabbal alamin. Ini karena waktunya tinggal beberapa menit saja, mungkin Pak Ridwan ada yang mau disampaikan. Monggo silahkan. Terutama tadi di ayat-ayat terakhir itu, bagaimana kemudian supaya tidak mengeksploitasi alam berlebihan itu. Sekolah kami itu salah satunya jadi sekolah yang peduli dengan lingkungan, peduli dengan lingkungan. Jadi gugus depan kami sudah gugus depan unggul, gugus depan ramah lingkungan. Kemudian sekolah kami sudah diakui sebagai sekolah yang berbudaya dan peduli lingkungan. Dan kita maju ke Jawa Timur sekarang. Tentu banyak hal juga. Jadi misalnya Bu Dewi itu megang metode UMI, baca Quran metode UMI. Banyak yang bisa kami tawarkan di Min 16. Jangan khawatir, tetap di Min 16 Magetan gitu. Siap. Promosi ini. Jangan lupa sahabat rahasia, pilih nomor 16. Ya, nomor 16. Pilih nomor 16 ya, tentunya Min 16 Magetan. Terima kasih untuk Pak Ridwan, Bu Dewi ya, dan Bu Ari dan semuanya yang sudah hadir untuk kesempatan siang kali ini. Insya Allah moga-moga apa yang kita lakukan untuk siang kali ini bisa membawa berkah untuk kita semuanya ya. Dari kawasan MT Haryono, Permai 13 Magetan, Rara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu tahun depan. Baru saja kita ikuti Tartil Al-Qur'an. Acara ini didukung oleh Min 2 Magetan, Min 3 Magetan, PPTI Muhammadiyah, Min 15 Magetan, Min 13 Magetan, Min 6 Magetan, Min 16 Magetan. Acara ini bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafam.co.id.